Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa Pijar TV, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Di mana dalam program hari ini kita masih berbicara mengenai Kristologi. Dan episode saat ini hambanya akan menerangkan kepada kita mengenai Golgota. Kita perlu ketahui bersama bahwa Golgota adalah tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan. Dan mungkin ada pertanyaan di antara kita, sebenarnya di mana letak dan posisi Golgota tersebut? Juga kita mungkin bertanya, apakah Golgota ini sebelumnya sudah disampaikan atau dinubuatkan di dalam kitab suci? Untuk itu siapkan hati Anda pemirsa, karena melalui hambanya Pendeta Ezra Soru, kita akan mendapatkan penjabarannya. Dan saya menyampaikan kepada Anda bahwa seluruh program ini ditayangkan sebelumnya diproduksi dari Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang tepatnya, di mana kami menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan tes swab antigen atau PCR. Dan pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih untuk donasi yang Anda berikan sehubungan dengan keberlangsungan dari program acara ini. Dan kami terus mengundang Anda untuk menjadi partner donasi kami dengan mengirimkan donasinya ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Sekiranya ada pertanyaan, saran, pendapat, atau kritik berkaitan dengan program ini, mari sampaikan melalui nomor telepon WhatsApp yang kami sampaikan juga di layar kaca. Tidak menunda waktu lebih lama lagi, mari siapkan hati, hambanya Pendeta Ezra Soru akan hadir memberkati kita. Shalom, salam sejahtera semua pemirsa Pijar TV dan secara khusus yang setia mengikuti pelajaran-pelajaran di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kita berjumpa lagi dalam program ini dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya selama 20-21 episode akan membahas secara khusus doktrin Kristus. Hal-hal yang akan dipelajari adalah banyak hal tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting. Saya berharap bahwa semua pemirsa dapat terus mengikuti program ini dan boleh bertumbuh dalam pengetahuan pengertian tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kami sampaikan juga bahwa seri Kristologi ini diproduksi dari Kota Kupang NTT, dan karena masih dalam keadaan pandemi maka kami menyampaikan bahwa semua kru yang ada di sini semua telah mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dan telah diswab dan PCR dan juga divaksin untuk kesehatan dan juga keamanan bersama. Dan program ini boleh terlaksana karena ada banyak dukungan dari saudara-saudara, dukungan doa dan juga dukungan dana. Dan saya berterima kasih untuk dukungan itu. Dan kami juga berharap dan jikalau saudara punya harapan yang sama supaya program ini dapat terus diproduksi dan memberkati banyak orang,
kami memberi kesempatan kepada saudara-saudara untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini dengan memberikan donasi saudara. Di layar kaca Anda ada nomor rekening yang tertera di sana. Silakan kirimkan donasi Anda ke sana. Dan apabila dalam pelajaran yang akan disampaikan atau juga pelajaran-pelajaran yang telah lewat, kalau saudara punya pertanyaan, kami beri kesempatan juga untuk mengajukan pertanyaan dengan kirim SMS, WA ke nomor yang ada. Dan juga kalau membutuhkan dukungan doa untuk problem-problem tertentu, atau saudara mungkin ada punya kesulitan ingin konseling, kami juga menyediakan kesempatan ini. Tim Pijar TV siap melayani Anda, silakan kontak di nomor-nomor yang ada. Baik saudara-saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita Kristologi. Pada episode terakhir kita membahas soal penderitaan Kristus. Dan penderitaan Kristus yang sudah dibahas adalah penderitaan Kristus sepanjang hidupnya, lalu penderitaannya prasalib beberapa saat menjelang dia naik ke salib, dan penderitaannya di atas kayu salib. Nah, hal-hal penting lainnya terkait dengan setelah penyaliban dan kematian Kristus, itu sudah pernah saya bahas juga di dalam episode atau seri-seri yang lainnya, dan saya tidak akan mengulang lagi. Tapi pada kesempatan ini saya akan mengangkat saja beberapa fakta lain yang ada hubungannya dengan kematian Yesus atau penyalibannya. Kita sudah belajar soal penderitaan dia waktu dia disalibkan. Tetapi ada banyak fakta yang terjadi pada waktu dia disalibkan. Dan itulah yang mau saya angkat dalam beberapa episode ini, mulai episode sekarang sampai episode beberapa yang ke depan. Nah, fakta-fakta itu bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tapi semuanya direncanakan oleh Allah, dan itu mempunyai makna rohani yang sangat dalam bagi kita, ya. Nah, dan kali ini kita akan melihat fakta-fakta itu. Fakta yang pertama adalah bahwa Yesus disalibkan itu atau matinya itu di Golgota, ya, di Golgota. Mari kita lihat Markus 15 ayat 22 lalu juga 24. Markus 15 ayat 22 dan 24. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota. Kalau ayat 24, kemudian mereka menyalibkan dia. Ya, mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, lalu mereka menyalibkan dia. Berarti Yesusnya disalibkan di Golgota, mati juga di Golgota. Dan juga banyak ayat ya, di Matius pasal 27 ayat 33, 35, Yohanes 19 ayat 17, 18, Lukas 23, 33, semua sama-sama mengatakan bahwa Yesus itu mati di Golgota. Nah, Golgota ini sebenarnya adalah sebuah kata bahasa Ibrani, ya, dan arti kata Golgota itu adalah tengkorak, ya. Itu bahasa Ibrani ya. Coba lihat Yohanes 19 ayat 17. Yohanes 19 ayat 17, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang dalam bahasa Ibrani Golgota. Ya, dalam bahasa Ibrani itu Golgota. Berarti Golgota itu bahasa Ibrani. Tapi ada juga yang ahli yang berpandangan bahwa itu sebenarnya adalah kata bahasa Aram. Ya, Vincent bilang begini, Golgota suatu kata bahasa Aram Gulgota. Kalau bahasa Ibraninya Gulgolet. Gulgolet Ibraninya, Gulgota itu adalah bahasa Aramnya. Tapi ya tidak mengherankan karena memang bahasa Ibrani dan Aram itu mirip-mirip ya. Mirip-mirip karena sebenarnya satu rumpun juga dengan itu rumpun bahasa Semitik. Ya, Semitik itu dari Sem, anaknya Nuh. Jadi ada bahasa Aram di situ, ada bahasa Arab di situ, ada bahasa Ibrani. Makanya Ibrani mirip-mirip dengan Aram, mirip-mirip dengan Arab. Abodah dalam Ibrani jadi ibadah dalam Arab. Makanya turun ke Indonesia jadi ibadah. Ya, Shalom dalam Ibrani di Arab menjadi salam. Ya, Melek dalam Ibrani jadi Malik dalam Arab. Ya, itu mirip-mirip. Nah, demikian juga dengan bahasa Aram. Jadi mau dibilang bahwa Golgota itu dari bahasa Ibrani, ya boleh juga, benar juga. Dari Aram juga benar juga ya. Dan seperti saya bilang tadi, artinya itu adalah tengkorak. Coba lihat Matius 27 ayat 33.
Matius 27 ayat 33, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Artinya tempat tengkorak. Lukas 23 ayat 33. Lukas 23 ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Ya, tempat yang bernama tengkorak. Nah, coba sekarang kita bandingkan dengan perjanjian lama ya. Hakim-Hakim 9:53. Hakim-Hakim 9 ayat 53. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Yang memecahkan batu kepalanya. Ya, batu kepala itu kan tengkorak ini ya. Nah, batu kepala, kalau saudara lihat itu dalam bahasa Ibrani, memecahkan batu kepala itu Gulgolet. Nah, dari Gulgolet inilah turun Golgota. Contoh lain 2 Raja-Raja 9 ayat 35. 2 Raja-Raja 9 ayat 35, mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Ya, hanya kepala, hanya Gulgolet. Jadi sebenarnya itu bukan kepala yang ini ya, masih baru ya, itu kepala mungkin sudah lewat, jadi tinggal tengkoraknya saja. Jadi memang Gulgolet itu bahasa Ibrani atau Aram yang artinya adalah tengkorak. Nah, di tempat inilah, tempat yang bernama tengkorak inilah Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan dan mati di sana. Nah, tempat itu bernama tengkorak. Mengapa sampai tempat itu diberi nama tengkorak atau bernama tengkorak? Nah, ada banyak pandangan yang diberikan. Ada yang mengatakan karena tengkorak Adam itu ditemukan di sana. Karena tengkorak Adam ditemukan di sana, maka tempat itu disebut sebagai tempat tengkorak. Nah, teori ini pertama-tama dikemukakan oleh seorang bapak gereja namanya Origenes, ya, dan juga diikuti oleh banyak tokoh yang lain seperti Athanasius pun itu menerima itu. Nah, saya berikan kutipan dari International Standard Bible Encyclopedia untuk kata Golgota. Dia bilang begini, nama ini disebabkan suatu tradisi kuno sebelum zaman Kristen bahwa tengkorak Adam ditemukan di sana. Ini pertama kalinya disebutkan oleh Origen tahun 185 sampai 253 Masehi. Jadi sangat tua ya. Yang hidup atau tinggal di Yerusalem selama 20 tahun. Ia, Origen menulis, saya telah menerima tradisi bahwa tubuh atau mayat Adam manusia pertama dikuburkan pada tempat di mana Kristus disalibkan. Tradisi ini belakangan dirujuk oleh Athanasius, Epifanius, Basil dari Kaisarea, Chrysostom, dan penulis-penulis belakangan lainnya. Kuburan dan tengkorak Adam tetap menunjuk pada suatu ruangan di bawah Kalvari tradisional, menandakan tetap hidupnya tradisi tentang tempat itu. Ini pasti merupakan penjelasan yang paling kuno tentang nama Golgota, dan sekalipun menggelikan berkenaan dengan tradisi orisinal tentang Adam, mungkin merupakan penjelasan yang benar. Mungkin benar, ya. Tapi kalau ada mungkin ya ini hanya sebuah dugaan atau belum merupakan sebuah kepastian. Jadi tempat itu dikatakan nama tengkorak karena tengkorak Adam di sana atau Adamnya dikuburkan di sana. Kalau Adamnya mati dikuburkan di sini dan Yesus pun ternyata mati dan dikuburkan di situ, menarik ya. Dalam episode yang lalu saya menjelaskan bahwa sebenarnya manusia itu ada dua kelompok. Kelompok manusia lama ya, dan kelompok manusia baru. Masing-masing kelompok ini punya ketuanya, kepalanya. Nah, kepala manusia lama itu Adam. Kepala manusia baru itu adalah Yesus. Karena sama-sama kepala, maka Yesus disebut sebagai Adam kedua atau Adam yang terakhir. Coba lihat 1 Korintus 15 ayat 45.
dan 47. 1 Korintus 15 ayat 45-47. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam yang menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, Adam yang akhir, itu Yesus. Terus 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Manusia kedua ini adalah Yesus. Itu dari surga. Jadi itu berarti ada hubungan antara Adam dan Yesus. Dan kalau sampai Adam memang tengkoraknya di sini, dikubur di sini, itu menarik. Menarik karena apa? Dua orang Adam mati di tempat yang sama. Ya, dua wakil dari dua kelompok manusia ini mati dalam atau pada tempat yang sama. Bahkan lebih daripada itu, sebenarnya adalah Adam itu disebut sebagai gambaran dari Kristus. Roma 5 ayat 14. Baca. Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Adam yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jadi memang hubungan antara Yesus dan Adam ini menarik untuk dipikirkan. Dan kalau sampai begitu, mati di tempat yang sama, itu unik. Matthew Henry bilang begini, jika kita menelaah tradisi tua-tua Yahudi, bahwa Adam dikuburkan di sana dan tengkoraknya terkubur di situ, mereka menelaah bahwa tempat di mana maut mengalahkan Adam yang pertama juga menjadi tempat di mana Adam yang kedua mengalahkan sang maut itu. Menarik. Disinilah Adam kalah. Tapi disinilah Adam kedua mengalahkan. Ya, menarik ya? Menarik. Tapi menarik ini belum tentu benar. Kan? Apakah benar tengkorak Adam itu dikuburkan di sana? Kalau saya pikir-pikir sendiri saja, saya rasanya aneh ya. Karena apa? Adam itu tinggal di mana? Di Taman Eden, ya. Nanti memang dia diusir keluar, tapi menurut saya nggak jauh-jauh amat lah keluar dari Eden. Taman Eden itu di mana? Taman Eden itu ada di wilayah Mesopotamia. Lalu tanya lagi, Mesopotamia itu di mana? Ya. Kalau kita lihat keterangan dalam kitab Kejadian bahwa di Taman Eden itu ada mengalir sebuah sungai, dan sungai itu ada 4 cabangnya, ada sungai lain, Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Pison, Gihon sudah tidak ada, tapi Tigris, Efrat itu masih ada sampai sekarang. Walaupun mungkin posisi geografisnya sudah berubah, tapi Tigris, Efrat itu ada di Irak. Dan Mesopotamia itu ada di Irak. Abraham pernah tinggal di Mesopotamia, wilayah Mesopotamia, atau yang kampung Abraham, Ur Kasdim itu wilayah Mesopotamia. Itu wilayah Irak. Jadi sebenarnya Abraham itu bukan orang Israel. Abraham itu nenek moyang orang Israel. Abraham sendiri aslinya orang Irak. Nah, Taman Eden itu di Mesopotamia, berarti Taman Eden itu di Irak. Memang cari sekarang juga susah, ya, karena sudah berubah banyak ini ya. Nah, kalau Taman Eden itu di Irak, toh memang Adam akhirnya diusir keluar juga dari Taman Eden, tapi ya pasti masih di sekitar wilayah Mesopotamia lah. Terus bagaimana caranya mati kok tengkoraknya sampai di Palestina, wilayah Israel? Ya mungkin saja ya, tapi ya penjelasan logisnya, jalurnya bagaimana sampai Adam dari sini bisa mati sampai di sana. Memang kalau zaman sekarang sih ya tinggal di Kupang bisa mati di Afrika sana ya kan. Tapi zaman seperti itu dalam kondisi yang masih sukar, ya ada kemungkinan tapi agak sukar juga ya. Lalu bagaimana menemukan, kan Adam ini kan sudah mati lama. Bagaimana menemukan atau memastikan kuburan Adam padahal air bah pernah merendam seluruh dunia. Ya,
Air bah pernah merendam seluruh dunia dan ini menyebabkan kekacauan yang hebat. Lalu bagaimana memastikan kuburan Adam? Riley bilang begini, ini tentu saja adalah satu dongeng. Maksudnya tengkorak Adam di sana menurut Riley itu dongeng atau dusta yang konyol. Karena air bah Nuh pasti telah menghancurkan kuburan Adam. Ya, jadi sekalipun pandangan itu menarik dan seandainya benar, itu bagus bahwa dua orang Adam mati di tempat yang sama. Tapi kelihatannya secara historis sukar diterima bahwa pandangan ini benar. Ya. Pandangan yang kedua itu mengatakan bahwa mengapa tempat itu disebut tengkorak? Pandangan yang kedua karena ada banyak tengkorak berserakan di sana. Ya. Mengapa banyak tengkorak berserakan di sana? Karena ini tempat hukuman mati. Matthew Henry bilang, ke tempat ini orang biasanya melemparkan tengkorak dan tulang belulang orang mati. Kepala-kepala orang jahat yang telah dipenggal juga ditinggalkan di sana. Nah, sebelumnya saya jelaskan bahwa orang Yahudi, orang Romawi itu mengeksekusi banyak orang, bahkan ribuan orang dengan hukuman salib. Nah, kalau Yesus bisa dibawa untuk disalibkan di Golgota, saya yakin bahwa sebelum Yesus juga banyak orang disalib di Golgota. Dan itu berarti bahwa tengkorak-tengkorak, kepala-kepala berserakan di sana. Ya. Itu pandangan kedua. Ya, tetapi ada keberatan terhadap pandangan ini bahwa apakah mungkin bagi orang Yahudi membiarkan mayat-mayat berserakan hingga kepala-kepala tengkorak-tengkorak mereka berserakan di situ? Ya, masalahnya ini dekat kota dan itu sesuatu yang bisa menajiskan. Ingat, orang Yahudi itu najis kalau bersentuhan dengan mayat. Ya. Coba baca Bilangan 19 ayat 11, 13, 16. Coba lihat ayat 11. Bilangan 19 ayat 11, orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ya, kena mayat najis 7 hari lamanya. Lalu langsung ayat 13. Ayat 13, setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel. Ya, jadi itu dilenyapkan itu. Ayat 16. Ayat 16, juga setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang atau kepada mayat atau kepada tulang-tulang seorang manusia atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Ya, jadi karena ada tradisi atau hukum seperti itu, maka keberatan terhadap pandangan kedua ini adalah kalau mereka najis dengan mayat-mayat begitu, bagaimana mereka bisa membiarkan? Mestinya semua dikuburkan. Bagaimana mereka bisa membiarkan tengkorak-tengkorak, tulang-tulang di sana tanpa dikuburkan? Ya. Nah, tapi banyak penafsir juga tidak setuju. Ya, karena itu banyak penafsir tidak setuju dengan ini juga. Tapi ada yang setuju juga, dibilang memang orang Yahudi itu kalau sentuh mayat itu najis, tapi kan kalau hanya berdekatan, ya, kan tidak masalah. Toh itu di luar kota. Jadi biarkan berserakan di sana juga kan di luar kota, asal jangan pergi ke sana. Nah, itu pandangan kedua. Ada pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga mengatakan bahwa tempat itu disebut tengkorak karena memang model tempat itu adalah tengkorak. Ada lagu ya, di bukit Golgota nampaklah salibmu. Menurut Ella lagu itu benar? Tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena tidak nampak. Ya? Tidak nampak. Tidak apa? Nampak. Tidak nampak.
di bukit Golgota. Ya, artinya beginilah. Yesus mati di bukit Golgota. Benar tidak? Tahu dari mana Golgota itu bukit? Coba cari di Alkitab. Saudara tidak ketemu kata bukit Golgota, hanya Golgota saja. Tapi kenapa bilang bukit? Karena menurut keterangan bagian lain kitab suci, tempat itu bisa nampak dari jauh. Kalau dia bisa nampak dari jauh, kelihatannya dia ada satu tempat yang agak tinggi. Nah, karena itulah muncul istilah bukit Golgota. Ya. Nah, kalau itu bukit, nah pandangan yang ketiga ini mengatakan bahwa ada bukit di sana semacam bukit batu sebenarnya. Dan bukit batu itu mirip tengkorak. Alan Cole itu memberikan keterangan begini. Golgota, suatu puncak bukit yang bulat dan halus tanpa tumbuh-tumbuhan, memberikan penampilan atau rupa dari suatu kepala yang gundul atau tengkorak. Jadi ini bukit batu gundul karena tidak ada tanaman, modelnya seperti tengkorak. Leon Morris bilang, penjelasan yang umum adalah bahwa Yesus disalibkan di sebuah bukit yang mempunyai bentuk dari sebuah tengkorak. Ini mungkin benar, tapi tidak ada tradisi kuno bagi arti itu. Jadi macam-macam pandangan juga ya. Kalau rasanya pandangan yang kedua atau ketiga ini itu lebih mudah diterima ketimbang pandangan yang pertama. Tapi saya condong ya untuk memegang pandangan yang ketiga ini. Dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh William Barclay. Saya baca kata-kata Barclay. Ada satu dongeng yang mengatakan bahwa tempat itu bernama begitu sebab tengkorak Adam telah dikubur di tempat itu. Nah, Barclay menyebut itu dongeng. Berarti pandangan pertama itu dongeng menurut Barclay. Ada pula yang mengatakan karena tempat itu berserakan tengkorak-tengkorak para penjahat yang disalibkan. Ini kurang mungkin. Menurut hukum pidana Romawi, penjahat yang digantung di kayu salib sampai dia mati karena kelaparan dan kehausan, terkena panas dan dingin. Suatu siksaan yang dapat berlangsung kadang sampai beberapa hari. Akan tetapi menurut hukum Yahudi, mayat itu harus diturunkan dan dikubur sebelum malam tiba. Menurut hukum Romawi, mayat penjahat itu tidak dikubur, melainkan dilempar begitu saja untuk dimakan burung nasar dan burung gagak dan anjing-anjing. Hal yang semacam itu tidak diperkenankan menurut hukum Yahudi dan tidak akan ada tengkorak-tengkorak berserakan di negeri orang Yahudi. Lebih mungkin bahwa tempat itu dinamakan begitu sebab letaknya di suatu bukit yang berbentuk tengkorak. Yang jelas, nama yang seram bagi tempat di mana dilakukan hal-hal yang seram. Ya. Nah, karena itulah maka kelihatannya dari tiga pandangan ini, pandangan yang ketiga yang lebih kuat. Tempat itu disebut tengkorak karena bentuknya seperti tengkorak. Golgota itu sebenarnya posisinya di mana? Ya. Kita mau survei beberapa ayat Alkitab untuk menetapkan atau melihat di mana posisinya. Pertama-tama kita melihat data Alkitab, dinyatakan bahwa tempat itu ada di luar kota, tapi tidak terlalu jauh. Dekat dengan kota tapi sudah di luar kota. Ya. Coba lihat Ibrani 13 ayat 12. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Ya, cukup ya. Di luar pintu gerbang. Jadi pintu gerbang, di luar pintu gerbang ini pintu gerbang kota. Jadi Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Kalau ini adalah gerbang kota, di luar pintu gerbang berarti di luar kota. Ya, di luar pintu gerbang itu ya. Lihat Yohanes 19 ayat 20. Yohanes 19 ayat 20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Ya, letaknya dekat kota. Berarti tidak dalam kota ini. Ya, dekat kota, di luar pintu gerbang. Itu data pertama. Data kedua adalah tempat itu dekat dengan jalanan umum. Kenapa dekat dengan jalanan umum? Coba lihat Matius 27:39. Matius 27 ayat 39.
Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Orang-orang yang lewat di sana, berarti kelihatannya itu ada jalanan yang tidak terlalu jauh dari jalan ya. Karena itu orang-orang yang lewat di situ langsung bisa menghujat dia. Itu sama dengan Markus 15:29. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Lalu keterangan yang ketiga, tempat itu dekat dengan suatu taman atau satu kuburan. Lihat Yohanes 19, 41, 42. Yohanes 19, 41, 42. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman. Ya, jadi ada taman di situ ya, dekat itu. Berarti di Golgota itu ada taman. Lalu? Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang ada di dalamnya belum pernah dimakamkan seorang. Ya, jadi nanti ayat 42-nya Yesusnya dimakamkan di situ. Jadi berarti di tempat itu ada tamannya dan ada kuburannya. Ya. Kok bisa ada kuburan? Orangnya belum ada, belum pernah dipakai. Ya, karena beda dengan kita. Kalau kita tuh ada orang mati baru pergi gali lubang. Mereka gali lubang duluan. Ya, gali lubang duluan, tinggal siapa mati tinggal taruh aja. Ya. Jadi kita itu persiapan memang. Jadi ada orang bisa gali kubur memang, tapi belum dipakai karena belum mati. Itu juga bagus juga ya untuk persiapan ya. Gali-gali duluan, tunggu kapan mati masuk. Ya, saya punya kenalan ya yang pernah kita pergi ke kuburan sana. Nah, mereka ada kuburan keluarga. Nah, ini sudah disiapkan masing-masing. Jadi yang pergi sama-sama ke sana dia bilang itu punya saya tuh. Ya. Dia sudah tahu di mana dia akan tidur kelak. Tapi masih kosong. Nah, kuburannya kuburan baru yang dikatakan sana, di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang karena belum pakai. Ada taman, ada kuburan baru. Ya, itu keterangan ketiga. Keterangan berikutnya, tempat itu bisa terlihat dari jauh. Markus 15 ayat 40. Markus 15 ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena. Ya, mereka bisa melihat dari jauh. Terus di Lukas 23 ayat 49, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, karena tempat itu bisa dilihat dari jauh, dia harusnya sedikitnya lebih tinggi. Makanya dari situlah ditafsirkan itu bukit Golgota. Ya. Nah, ini keterangan Alkitab tentang lokasi tempat itu. Apakah ini sudah cukup menolong untuk kita menentukan di mana posisinya? Ternyata tidak juga. Tidak juga, dan tidak pasti dengan tempat ini ditunjukkan oleh kenyataan sekarang. Bahwa kalau saudara pergi ke Israel, berkunjung ke sana sekarang, saudara akan dibawa ke dua tempat yang nama dua-duanya disebut Golgota, dipercaya Golgota, ya. Nah, ada yang satu disebut Gereja Makam Kudus, ya. Gereja Makam Kudus ini itu dipercaya oleh orang-orang Katolik dan orang-orang Ortodoks sebagai Golgota, tempat Yesus dimakamkan di sana atau mati di sana. Saudara lihat gambar ini adalah gereja Makam Kudus atau gereja kuburan kudus. Nah, mengapa tempat ini dipercaya sebagai Golgota, tempat Yesus disalibkan? Ini didukung oleh tradisi. Nah, apa maksudnya tradisi? Dalam Nelson Bible Dictionary itu dikatakan bahwa ini dari tradisi abad 4. Itu ada penyelidikan yang dimulai oleh seorang ahli sejarah Kristen namanya Eusebius. Dan bahwa tempat itu ditemukan oleh seorang uskup yang namanya Uskup Makarius. Dan belakangan Kaisar Romawi Konstantin itu membangun sebuah gereja di posisi itu. Tradisi ini juga mengatakan bahwa pada waktu melacak atau mencari kubur Yesus, ibunda dari Kaisar Konstantin yang namanya Helena itu berhasil menemukan potongan dari salib, kayu salib yang asli, ya. Katanya begitu. Dan karenanya posisi persis batang kayu salib itu, nah disitulah dijadikan gereja. Saya tidak tahu dari mana mereka tahu bahwa kayu itu adalah kayu salib yang asli.
Tapi pokoknya namanya tradisi. Ya. Nah, disitulah dibangun gereja, dan itulah gereja kuburan kudus yang hari ini diterima oleh orang-orang Katolik, orang-orang Ortodoks sebagai tempat Yesus atau Golgota. Nah, dan dipercaya juga bahwa memang di tempat itu, di dekat itu ada kuburan. Ada kuburan, dan kalau saudara pergi berkunjung ke gereja kuburan kudus itu sekarang, maka saudara akan lihat banyak orang pergi ke kuburan itu dan mereka menangis meratap. Ya, seolah-olah Yesus masih ada di situ. Ya, dan menangis meratap begitu luar biasa. Dan gereja ini dikunjungi oleh ribuan peziarah Kristen dari seluruh dunia setiap harinya, setiap tahunnya. Dan karenanya di gereja itu sering dibuat suatu misa yang besar. Saya pernah mengikuti satu kali misa di tempat itu. Dan itu betul-betul dipenuhi oleh manusia dari berbagai macam penjuru dunia. Tapi itu Golgota 1. Ya. Ada Golgota yang kedua. Golgota yang kedua ini itu terkenal dengan Garden Tomb. Tempat ini ditemukan oleh seorang jenderal Inggris yang namanya Charles Gordon. Karena itu seringkali juga disebut sebagai The Garden Calvary. Ya. Ditemukannya tahun 1885 dan dianggap itu lebih cocok dengan gambaran Alkitab yang tadi kita lihat. Lebih cocok dengan situasi yang digambarkan oleh kitab suci. Dan tempat ini itu lebih diterima oleh orang-orang Protestan. Dengan kata lain, Golgotanya orang Katolik dengan orang Protestan itu beda, ya, itu beda. Ada beberapa hal yang mendukung bahwa ini adalah Golgota. Tadi kita sudah lihat ya bahwa di tempat tersebut ada sebuah taman. Menurut catatan Yohanes 19:41. Dan itulah sebabnya Maria Magdalena sempat menyangka bahwa ada penjaga taman di situ ya. Yohanes 20 ayat 15. Coba baca. Yohanes 20 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Orang itu adalah penunggu taman. Berarti memang ada taman ya di sekitar itu. Dan saudara, di Garden Tomb itu, Golgota Protestan itu, hasil penggalian arkeologi memang menemukan ada satu taman bunga yang pernah hidup di sana. Dan di situ taman bunga itu di tengahnya ada satu sumur. Dan sumur itu sudah berusia 2000-an tahun. Nah, kalau saudara lihat gambar yang di layar kaca saudara ini adalah sumur tua, kira-kira berumur lebih dari 2000 tahun. Dan ini ada di wilayah Garden Tomb. Karena itu, dan penggalian arkeologi bilang memang ada taman di situ. Dulunya ada taman di situ. Sehingga ini mendukung bahwa Garden Tomb ini adalah Golgota. Dukungan lain lagi adalah bahwa memang ya, di dekat situ ada sebuah tempat, sebuah bukit batu yang memang modelnya itu tengkorak. Nah, coba saudara lihat gambar ini ya. Ini gambar yang muncul di layar di depan saudara ini ya. Kalau saudara perhatikan baik-baik gambar ini, coba lihat. Lihat yang saya masukkan dalam lingkaran merah itu. Di lingkaran merah kalau saudara lihat baik-baik itu modelnya seperti tengkorak. Ya, gambar yang ada lingkaran merah ini adalah foto dari abad-abad yang lampau. Dan kalau saudara pergi ke Garden Tomb sekarang, saudara akan melihat foto dari abad yang lampau. Ini, coba saudara lihat gambar yang ini adalah gambar foto yang ada di depan Garden Tomb. Dan saudara lihat itu modelnya tuh seperti tengkorak, ada matanya dua, ada hidungnya, ada mulutnya. Nah, tempat itu mirip untuk tengkorak dan itu kelihatannya cocok dengan pandangan tentang arti Golgota yang sudah kita bahas. Dan yang lebih menarik lagi adalah bahwa di dekat tempat itu ada juga kuburan tua yang umurnya sudah 2000-an tahun menurut hasil penelitian arkeologi. Saudara lihat ini adalah foto kuburan itu yang ada di Garden Tomb itu ya. Nah,
Itulah sebabnya ini diyakini oleh orang-orang Protestan sebagai tempat di mana Yesus dibaringkan di kuburan tersebut ya. Jadi ada dua tempat bernama Golgota. Tentu Yesus tidak mati di dua tempat itu. Pasti salah satunya atau bahkan mungkin bukan juga dua-duanya. Mungkin saja di tempat lain. Kita tidak bisa pasti, tapi ini hanya sekedar dugaan-dugaan untuk melihat kemungkinan-kemungkinannya. Walaupun begitu saya lebih condong kepada tempat yang kedua ini. Dan banyak teolog Protestan memang condong kepada tempat yang kedua ini. Meskipun ada juga teolog Protestan yang tidak setuju tempat yang kedua ini dan menganggap bahwa kita memang tidak bisa memastikannya. Dalam Wycliffe Bible Commentary dia bilang begini, tempat yang oleh banyak orang dianggap sebagai tempat penyaliban itu menurut tradisi adalah gereja Makam Kudus. Orang lain beranggapan bahwa tempat itu adalah bait yang dikenal sebagai Calvary Garden. Secara objektif harus diakui bahwa pada saat ini mustahil menentukan tempat yang tepat. Mustahil. Tapi ya sudahlah. Ini penjelasan saya ini untuk pengetahuan kita. Terlepas dari hal semacam itu, tapi hal yang pasti adalah keterangan Alkitab tadi bahwa letak Golgota ini di luar kota. Ya, di luar kota. Coba baca ulang Ibrani 13 ayat 12. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Ya, Yesus menderita di luar pintu gerbang. Dalam Alkitab Basic Bible English, di luar pintu gerbang itu diterjemahkan outside the walls, di luar tembok. Dalam Contemporary English Version, outside the city gate, di luar gerbang kota. Ya. Mari perhatikan Matius 27. Ayat 32, 33. Matius 27 ayat 32 sampai 33. Ketika mereka berjalan keluar kota, Ya, perhatikannya mereka jalan ke luar kota. mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Ya, jadi mereka jalan ke luar kota sampai ke tempat yang bernama Golgota. Berarti Golgota memang mesti adanya di luar kota. Memang karena Yesus mau dieksekusi mati, menurut hukum Roma, eksekusi mati harus terjadi di luar kota, tidak boleh di dalam kota. William Lane mengatakan merupakan praktek Romawi untuk melaksanakan hukuman mati di luar daerah kota yang didiami. Itu menurut hukum Romawi. Lalu bagaimana dengan hukum Yahudi? Sama saja. Menurut hukum Yahudi, hukuman mati harus di luar kota. Lihat Bilangan 15, ayat 35-36. Bilangan 15 ayat 35 dan 36. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Orang itu pasti dihukum mati. Terus? Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Di luar tempat perkemahan. 36. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Kenapa di situ bukan bilang di luar kota, tapi di luar perkemahan? Karena mereka belum punya kota. Ya, jadi ini kan kitab Bilangan. Itu masih zaman Musa. Jadi mereka ini masih pengembaraan di padang gurun ini. Ya. Nah, karena mereka itu kan pengembaraan di padang gurun, mereka datang suatu tempat, bangun perkemahan, kemah suci di tengah. Mereka tinggal sekian bulan lagi, Musa bilang, ayo cabut, berangkat, bongkar lagi, berangkat lagi, bangun lagi. Ini kan orang banyak ini. Orang ini banyak, jadi bayangkan mereka bangun perkemahan itu satu area begitu luas. Ya, untuk perkemahan. Tapi sementara, bongkar lagi. Begitu terus jalannya. Nah, karena itu kalau di tengah perjalanan bikin area perkemahan, begitu tahu-tahu ada orang harus dihukum mati.
tidak boleh dihukum mati di dalam area perkemahan. Harus di luar. Makanya dibilang ya, orang itu harus dihukum mati di luar tempat perkemahan. Nanti kalau sudah sampai ke tanah Kanaan, sudah tinggal sebagai satu bangsa di tempat yang tetap, bukan lagi bikin perkemahan tapi kota, maka hukuman matinya di luar kota. Tapi prinsipnya sama di luar perkemahan itu. Lihat lagi Imamat 24 ayat 13, 14, 23. Imamat 24, 13, 14, 23. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Ya, jadi lempar mati tapi di luar perkemahan. 23. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel, lalu dibawanyalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan dilontarilah dia dengan batu. Ya, jadi hukuman mati di luar perkemahan. Ya, di luar perkemahan. Tadi yang saya bilang tadi, kalau sudah jadi kota, maka hukuman matinya di luar kota. Inilah yang terjadi dalam kasus Nabot. Ya. 1 Raja-Raja 21 ayat 13. 1 Raja-Raja 21 ayat 13. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Ya, lempar Nabot dihukum mati di luar kota. Begitu juga Stefanus. Stefanus kan dirajam orang dengan batu sampai mati. Tapi di mana? Kisah pasal 7 ayat 58. Kisah pasal 7 ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Ya, mereka menyeret dia ini Stefanus. Keluar kota lalu melemparinya. Nah, jadi semua ini kita bisa lihat ya, Nabot dianggap menghujat Allah. Ya. Hukum mati dia di luar kota. Stefanus pun itu dianggap sebagai penghujatan, hukum mati dia di luar kota. Nah, Yesus juga dituduh menghujat Allah. Matius 26 ayat 65. Dan karena itu mereka menghukum mati Yesus pun di luar kota. Di luar kota. Ya. Kenapa sih kok hukuman mati harus di luar kota? Tidak di dalam kota? Ya, dianggap itu memang tradisi mereka yang ada makna tersendiri untuk itu ya. Tetapi terlepas daripada itu ya, Allah memang mengatur supaya Yesus dihukum mati di luar kota. Itu diatur, dirancang oleh Allah. Kita ingat ya bahwa tidak ada kehidupan Yesus yang kebetulan. Apapun yang terjadi dengan hidup Yesus, itu semua sampai detail-detail. Misalnya kakinya tidak dipatahkan, tapi sendi-sendinya terlepas, dia haus, dia ditinggalkan oleh Bapa pada waktu disalib. Semuanya dinubuatkan. Tapi bagaimana dengan dia disalib di luar kota? Ya. Pasti ada maksud Allah di balik itu. Lalu apa maksudnya? Ini ada hubungan dengan korban penghapus dosa dalam hukum Taurat. Mari kita perhatikan sejumlah ayat. Lihat Keluaran 29. Ayat 11 sampai 14. Keluaran 29 ayat 11 sampai 14. Haruslah kau sembeli lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah. Dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambil segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah.
Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Di luar perkemahan. Terus? Itulah korban penghapus dosa. Itulah korban penghapus dosa. Berarti korban penghapus dosa di mana? Di luar perkemahan. Jadi binatang korban itu sembelih di luar kota. Ya. Lihat lagi Imamat pasal 4. Imamat 4, 10, 12 dan 21. Imamat 4 ayat 10 sampai 12 dan 21 sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Lembu korban keselamatan. Tadi itu korban penghapus dosa. Ini korban keselamatan. Ya. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya, jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan. Dibawa keluar perkemahan. Ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan. Keluar perkemahan. Lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Dosa. Itu nanti saudara bisa baca sendiri juga di Imamat 9 ayat 8 sampai 11, Imamat 16 sampai 27. Jadi kita bisa lihat ya bahwa hukum Taurat itu menetapkan bahwa tubuh binatang korban penebus atau penghapus dosa, korban keselamatan harus dibakar di luar perkemahan. Pembakaran ini ditentukan di luar perkemahan. Ya. Itu karena memang seperti saya bilang tadi, karena mereka sedang dalam perjalanan di padang gurun dan tinggal di kemah-kemah. Tapi pada zaman di mana mereka sudah tinggal di kota Yerusalem, korban itu dijalankan di Bait Allah, tapi tubuh binatang itu tetap dibawa dan dibakar di luar kota. Nah, saudara, sekarang perhatikan satu ayat dalam Ibrani 13 ayat 12, yakni ayat 11, satu ayat sebelumnya. Tadi kan kita hanya baca ayat 12, ayat 11 ya. Ayat 12. Sekarang kita lihat dari ayat 11. Ibrani 13, 11, 12. Ibrani pasal 13 ayat 11 dan 12. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Ya, korban penghapus dosa itu dibakar di luar perkemahan. Lalu ayat 12. Itu jugalah sebabnya. Itu jugalah sebabnya. Saya tekankan di sini. Itu jugalah sebabnya. Kalimat selanjutnya. Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ya, jadi mengapa Yesus menderita di luar pintu gerbang? Karena korban penghapus dosa dalam hukum Taurat itu dibakar di luar perkemahan. Di luar perkemahan. Makanya ada kata-kata itu jugalah sebabnya. Ya. Apa arti semua ini? Artinya adalah binatang korban penghapus dosa yang dibakar di luar perkemahan sesungguhnya adalah tipe. Sesungguhnya adalah gambaran atau bayangan dari korban sesungguhnya yang akan datang. Ya. Jadi di dalam perjanjian lama korban penebus dosa, korban keselamatan itu berupa binatang-binatang itu, ini bayangan. Jadi jauh sebelumnya Allah telah memberi bayang-bayang bahwa nanti di kemudian hari akan datang satu korban yang sesungguhnya. Ya, anak domba Allah Yesus Kristus akan disembelih juga. Tapi disembelihnya itu harus di luar kota. Dengan disalibkannya Yesus di luar kota itu menegaskan bahwa Yesus ini memang penggenapan dari seluruh korban dalam perjanjian lama. Ya. Albert Barnes bilang begini, Yesus dibunuh di luar kota. Dia juga mati di sana karena tubuh-tubuh dari binatang-binatang yang disembelih sebagai korban itu merupakan tipe atau bayangan dari dia yang dibakar dalam tanda petik di luar perkemahan. Dia juga
sebagai antitipe menderita di luar pintu gerbang. John Owen, sang rasul, dengan kata-kata ini melanjutkan untuk menunjukkan keharusan dari penderitaan Kristus di luar pintu gerbang kota dan perwakilan secara tipe darinya. Ya. Jadi itu memang tipe, gambaran. Karena itulah Yesus mati atau disalibkan di Golgota di luar kota. Itu jangan pikir itu kebetulan. Ya. Itu telah direncanakan oleh Allah. Ya. Hanya saja tipenya yaitu binatang korban itu terbatas. Tapi kalau Kristus realitanya tidak terbatas. Mari lihat Ibrani 10. Ayat 1, 2, 4 dan 10. Ibrani 10, 1, 2, 4, dan 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ya, jelas ya, hanya bayangan saja ya, bukan hakikat keselamatan itu. Terus. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, jadi mau dikatakan oleh penulis surat Ibrani di sini adalah bahwa sebenarnya korban itu terbatas. Ya, makanya tiap tahun korban terus. Karena sesungguhnya darah lembu jantan atau darah domba jantan itu tidak bisa menghapuskan dosa. Itu memang tidak dimaksudkan untuk hapus dosa, itu hanya bayangan saja. Tapi yang sesungguhnya yang bisa hapus dosa sesungguhnya, ya, itu adalah satu korban yang hanya satu kali selama-lamanya, dan itu Yesus. Karena itulah kalau kita mempunyai Yesus Kristus, kita itu sudah mendapatkan korban penghapus dosa sekali selamanya. Makanya kita sekarang tidak potong kambing, potong domba lagi untuk korban penghapus dosa dan lain sebagainya. Agama-agama yang masih potong korban, binatang korban itu setiap tahun potong terus. Itu bayangan. Jadi mereka masih di bayangan, tapi kita sudah meninggalkan bayangan itu. Sudah lama kita tinggalkan. Dan kita sudah masuk ke dalam antitipenya, gambarannya, yaitu Yesus. Dan ini fakta Yesus mati di luar pintu gerbang menegaskan kepada kita bahwa memang juru selamat yang disediakan Allah, korban penghapus dosa yang disediakan oleh Allah itu Yesus. Tidak ada korban penghapus dosa yang lain, tidak ada. Maka orang Yahudi yang masih bertahan pada binatang dan tidak percaya Yesus, mereka tidak mungkin mendapatkan penghapusan dosa. Agama-agama yang masih pakai sistem korban, itu tidak mungkin bisa menghapus dosa mereka. Tapi bersyukur bahwa Yesus Tuhan kita sesungguhnya adalah korban yang disediakan Allah untuk penghapusan dosa sekali selama-lamanya. Dan ini harus kita syukuri. Jadi Yesus mati di Golgota itu bukan kebetulan ya. Itu memang diatur sedemikian rupa. Ya, pemirsa di rumah, ikuti terus pengajaran-pengajaran doktrin Kristus ini dan semakin membuat saudara paham, mengerti tentang kebenaran-kebenaran kristologi kita. Dan kalau saudara mempunyai pertanyaan, di layar kaca saudara ada nomor-nomor yang dapat saudara hubungi. Kirimkan pertanyaan saudara di sana, atau kalaupun saudara membutuhkan dukungan doa, bisa kontak ke nomor-nomor tersebut dan tim Pijar TV akan siap berespon dan melayani saudara. Ya. Nah, kalau Kristus itu sudah mati di luar pintu gerbang, apa yang harus kita lakukan berkenaan dengan matinya Yesus di luar pintu gerbang itu? Terhadap fakta bahwa Yesus mati di luar pintu gerbang atau di luar kota, penulis surat Ibrani itu memberikan beberapa hal praktis yang bisa dilihat dalam Ibrani 13 ayat 12 sampai 16. Kita bisa baca itu. Tapi satu hal yang penting yang dia tekankan itu di ayat 13-nya. Coba lihat Ibrani 13 mulai dari ayat 12 baca ke ayat 13. Ibrani 13 ayat 12 sampai 13. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang
untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ya, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Apa maksudnya gini? Yesus itu mati. Yesus itu mati di luar. Mati di luar sana. Marilah kita pergi kepadanya. Apa artinya marilah kita pergi kepadanya? Artinya adalah marilah percaya kepada dia. Karena yang mati di luar pintu gerbang itulah satu-satunya korban penebus dosa. Marilah kita pergi kepadanya, itu sama artinya dengan marilah kita percaya kepada dia. Jadi Yesus yang sudah mati di luar pintu gerbang yang adalah korban penebus dosa yang sejati. Kalau kamu tidak pergi kepada dia, bagaimana kamu bisa dapat penghapusan dosa? Ya, kecuali pergi kepada dia. Dan dikatakan menanggung kehinaannya. Dia mati dengan cara terhina, karena ini kayak hukuman mati, itu terhina. Dia mati dengan cara yang dihina, biar kita pergi menanggung kehinaannya. Bersama-sama dengan dia. Tapi terlepas daripada itu, penebusan dosa, penghapusan dosa, itu ada. Ya. Sebelumnya, berada di dalam perkemahan, itu adalah kemuliaan. Dan berada di luar perkemahan, itu kehinaan. Tapi dengan matinya Kristus di luar perkemahan, sebagai korban penebus dosa yang sempurna, maka yang pergi kepadanya, yang keluar bisa dianggap hina. Tapi sesungguhnya terlepas dari dosa-dosa. Dan yang mau tetap tinggal di dalam kota tidak pergi kepadanya, tidak dapat penghapusan dosa. Ini sebenarnya penulis Ibrani, saudara mesti tahu ya, mengapa atau konteks umum surat Ibrani. Kalau saudara baca surat Ibrani secara umum, saudara lihat ada peringatan yang paling banyak itu adalah jangan murtad, jangan murtad, jangan murtad. Kenapa? Karena rupanya ada banyak orang Israel atau orang Yahudi, mereka untuk sesaat, mereka tertarik pada Yesus, lalu mereka percaya. Mereka ini orang agama Yahudi, tapi mereka percaya pada Yesus, mereka keluar dari agama Yahudi mereka dan masuk Kristen. Tapi rupanya ada banyak pengaruh juga sehingga akhirnya mereka yang sudah Kristen akhirnya kembali lagi ke agama Yahudi. Tujuan surat Ibrani ditulis itu adalah untuk memperingatkan orang-orang Kristen supaya tetaplah di dalam kekristenan dengan Yesus dan jangan kembali ke dalam agama Yahudi. Nah, agama Yahudi ini kira-kira perkemahan. Ya, area perkemahan. Atau area kota. Yesusnya tidak di sini. Karena mereka menolak Yesus. Yesusnya ada di luar sana. Marilah kita pergi keluar perkemahan. Maksudnya jangan tetap di dalam agama Yahudi yang tidak percaya Yesus. Keluarlah. Percayalah. Ya. Jadi kita ini harus keluar supaya dapat penebusan dosa. Tapi anehnya ada yang sudah pergi keluar, kembali lagi ke dalam. Itu namanya murtad. Sudah percaya Yesus, balik lagi ke yang lama. Karena itu dulunya kalau mereka di dalam, agama Yahudi di dalam, ini mulia, keluar itu hina. Tapi yang keluar, yang berani keluar, dapat penghapusan dosa. Nah, saudara-saudara ini penting sekali. Kalau saudara mungkin adalah orang agama lain yang diam-diam tertarik kepada Yesus. Ya. Saudara mungkin pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus atau nonton film Tuhan Yesus atau pernah baca Alkitab, diam-diam tertarik pada Yesus, tapi takut resiko. Jangan-jangan saya keluar ikut Yesus, bahaya saya. Soalnya saya ada dalam agama ini. Saya ini orang penting di dalam agama saya. Saya ini, keluarga saya ini orang taat beragama. Kalau saya keluar dari agama saya lalu ikut Yesus, jangan-jangan mati saya. Tapi saudara, itulah sebabnya penulis Ibrani bilang, marilah kita pergi keluar. Jangan tetap mau di dalam. Karena kau tetap di dalam, kamu tidak bisa dapat penghapusan dosa. Memang mungkin saja kau tetap di dalam,
mungkin saja kamu keluar, maka orang dalam itu akan membenci kamu. Bapakmu, mamamu, anak-anakmu, orang tuamu mungkin akan membenci kamu. Bahkan bisa jadi kamu dibunuh. Tapi kalau kamu tetap di dalam dengan baik-baik, kamu tidak bisa dapat korban penghapus dosa yang sesungguhnya. Karena itu, keluarlah dan pergilah. Marilah kita pergi keluar perkemahan. Ya, karena di sanalah korban penebus dosa itu ada. Karena itu saudara, yang masih di dalam semua, keluarlah dan pergilah kepada Kristus yang di luar perkemahan. Tapi yang kalau sudah sampai di sini, jangan balik lagi. Ya, jangan balik lagi. Karena itulah, maka ada banyak juga orang, saya tahu ada orang yang dulunya dia agama lain, masuk Kristen. Beberapa saat kemudian dia kembali lagi ke agamanya. Tiba-tiba Kristen lagi. Kristen lagi. Tiba-tiba ada acara perdebatan lagi, saya tanya dia, Islam. Lalu beberapa saat kemudian saya dengar dia sudah mati. Tapi matinya Kristen. Ya, itu pakai nama pendeta lah gitu ya. Dia jadi pendeta juga. Dia sempat kasih kartu namanya di saya pegang kartu nama, ini pendeta atau ini ya. Kalau saudara nonton salah satu debat saya dengan pendeta Budi Asali lawan Insan Mokoginta, nah yang moderatornya itu dia. Ya, moderatornya itu. Jadi saya pernah kenal dia sebagai agama lain, tahu-tahu pernah kenal dia sebagai pendeta, lalu kembali lagi, kembali lagi. Dan dengarnya saya dapat WA, berita duka cita telah meninggal dunia pendeta, baru sebut namanya. Oh, berarti dia meninggal sebagai pendeta. Ya, mudah-mudahan imannya benar. Ya, tapi kalau dia hanya bolak-balik saja, kebetulan pas di Kristen dia mati, itu kebetulan Kristen. Ya. Coba kalau umur masih panjang mungkin dia balik lagi. Ya, mudah-mudahan dia memang betul-betul percaya kepada Yesus. Ya, tapi sekali kita pegang Yesus, terima Yesus, jangan pernah lepaskan. Karena di luar itu tidak ada penghapusan dosa. Di luar itu tidak bisa ada korban keselamatan. Ya, karena itulah maka marilah kita pergi kepadanya. Matthew Henry bilang, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Pergi dari hukum upacara, pergi dari dosa, pergi dari dunia, dari diri kita sendiri, dari tubuh kita ketika Dia memanggil kita. Karena itulah, marilah sungguh-sungguh. Kalau kalian Kristen pun tapi belum percaya Yesus, sebenarnya belum dapat pengampunan dosa. Ya, Kristen, banyak orang Kristen hanya KTP-nya saja, hanya karena bapak mamanya, kakek moyangnya, nenek moyangnya Kristen. Tapi tidak pernah sungguh-sungguh pergi keluar pintu gerbang pada Kristus penghapus dosa itu. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, marilah pergi kepadanya di luar perkemahan. Di sanalah kamu dapat ampun dosa. Puji Tuhan. Ya. Saya mau bertanya, biasanya kita lebih sering mendengar bahwa Yesus itu mati di Kalvari. Jadi pertanyaan saya, yang benar itu Yesus itu mati di Golgota atau di Kalvari, Pak? Dua-duanya. Kalau begitu, bagaimana bisa dua-dua? Kedua tempat? Tidak, itu kan beda bahasa. Ya, kalau tadi saya bilang Golgota itu bahasanya bahasa Ibrani atau Aram. Kalau Kalvari itu bahasa Latinnya. Ya, jadi Yesus mati di Golgota, itu bahasa Ibrani. Yesus mati di Kalvari, itu bahasa Latin. Ya, jadi hanya beda bahasa saja, no problem. Tapi tempatnya itu sama ya. Oke, ada lagi? Ada lagi Pak Pendeta. Ya. Pak Pendeta, kita kan mengenal ilmu arkeologi yang bisa melacak tempat ribuan tahun yang lalu. Tapi mengapa ilmu arkeologi tidak bisa melacak tempat Golgota yang sebenarnya sehingga ada dua tempat Golgota yang berbeda? Ya, ilmu arkeologi ini kan ilmu kepurbakalaan. Dari kata arke yang artinya dulu, ya, awal. Nah, ilmu arkeologi ini sebenarnya mampu untuk memberikan banyak penemuan-penemuan. Bahkan sebenarnya Yesus baru mati ya 2000-an tahun yang lalu. 2000 tahun itu masih pendek itu.
arkeologi bahkan bisa menemukan berbagai macam dari 10.000 tahun yang lampau, 6.000 tahun lampau, ya itu bisa. Misalnya juga Menara Babel. Menara Babel saja orang gali arkeologi dapat kok. Ada sigurat-sigurat ya di wilayah Mesopotamia sana, Irak sana. Itu ditemukan dan ada sigurat tertentu yang namanya dia kayak menara, namanya Etemenanki. Etemenanki itu dapat itu arkeologi. Banjir Nuh. Pembuktian bahwa pernah ada air bah. Itu juga penggalian arkeologi bisa melacak sampai di sana. Itu lebih tua dari sekedar Yesus mati. Tapi kenapa kok Yesus mati ini di Golgota ini hanya baru 2000 tahun saja kok sudah susah untuk dilacak ya. Problemnya begini, ini kan Yerusalem ya dan seluruh wilayah-wilayah di situ ya. Kita ingat bahwa wilayah Israel dan secara khusus Yerusalem dan sekitarnya itu masalah berulang-ulang dan berganti-ganti penguasa. Satu penguasa berkuasa atas wilayah itu, lalu datang lagi berikut lagi, diserang, hancurkan, ratakan, lalu dibangun kembali lagi, berkuasa lagi, datang orang berikut lagi, hancurkan lagi, ya. Lalu bangun lagi, datang lagi, hancurkan lagi. Terus kita lihat saja mulai dari tahun 70 ketika Yerusalem dihancurkan. Ya. Waktu Yerusalem dihancurkan itu tentara Roma itu sampai meratakan bait Allah dengan tanah. Habis itu pohon-pohon semua ditebang. Pohon-pohon semua ditebang, fondasi-fondasi rumah semua dibalik semua. Lalu tinggalkan sehingga pernah jadi hutan. Lalu datang penguasa berikut, bangun lagi. Apalagi kita lihat setelah kekuasaan Islam atasnya. Dinasti-dinasti Islam berganti-ganti berkuasa atas Yerusalem. Itu modelnya begitu terus. Bahkan pernah satu ketika Yerusalem ditinggal sampai seperti kota mati. Bukan kota mati, kampung mati, nyaris tidak ada kehidupan di sana. Ya. Pernah dibolak-balik seperti bajak sawah, tanam pohon ulang lagi. Berikut lagi datang tebang lagi, bangun lagi. Ya. Sekarang belakangan muncul gedung-gedung modern lagi. Itu menjadi kesulitan. Kalau coba tempatnya tidak diapa-apakan, ribuan tahun arkeologi bisa dapat. Masalahnya ini sudah dibolak-balik, dan itu menjadi kesulitan bagi ilmu arkeologi untuk mencari tahu yang mana sesungguhnya Golgota yang asli, ya, yang asli. Nah, karena adanya faktor itulah maka Golgota itu sulit. Makanya sekarang ini ada dua pandangan. Tentu Protestan meyakini ini, Katolik Ortodoks meyakini ini. Ya sudah kita terima dua-dua sajalah sebagai wacana, walaupun kita tidak percaya bahwa Yesus mati di dua tempat itu. Tapi itu namanya wacana kita. Jadi itu penyebabnya mengapa sampai arkeologi sukar melacak itu ya. Ya. Ada lagi? Ada Pak. Ya. Dari penjelasan Bapak tadi bahwa ada yang menerima hukuman harus di luar perkemahan atau luar kemah, Ya. di luar kota. Mengapa demikian, Pak? Ya karena gini, orang yang dihukum itu kan orang hukuman mati kan. Hukuman mati dilakukan di luar kota. Biasanya yang dihukum mati itu karena sebuah kejahatan tertentu. Nah jadi kenapa harus dihukum di luar kota? Supaya dosa atau kejahatan mereka dianggap atau dipercaya tidak mencemari perkemahan. Tidak mengotori atau menajiskan perkemahan. Ingat ya, mereka sentuh mayat saja kan najis. Nah kalau dihukum mati dalam kota, satu kota bisa najis semua. Makanya harus di luar kota. Ini jangankan orang mati, orang kusta saja. Ya, karena kusta najis. Itulah sebabnya kusta semua kasih keluar kota. Karena dia bisa menajiskan. Apalagi dalam perkembangan kemudian hari, orang rabi-rabi percaya bukan hanya orang yang sentuh orang kusta. Kalian bertiga di situ, saya orang kusta. Ya, itu kalau ada angin dari sana saja, kena saya kusta baru anginnya kena semua, kalian semua najis. Ya, nah jadi kalau sampai itu terjadi, mereka percaya bahwa dosa kejahatan dari orang yang dihukum mati itu bisa menajiskan seluruh perkemahan. Karena itu bawa keluar, ya, bawa keluar.
Coba kita bandingkan dengan kusta tadi ya. Coba lihat Bilangan 5 ayat 1 sampai 3. Bilangan 5 ayat 1 sampai 3. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi. Keluar tempat perkemahan haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka." Ya, jadi kenapa keluar? Supaya jangan menajiskan. Itulah sebabnya hukuman mati di luar perkemahan. Selain itu beberapa ahli teologi yang mengatakan bahwa itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan mau Israel itu hidup suci, hidup kudus, tanpa kenajisan. Dan juga penafsir yang lain mengatakan bahwa itu sebagai bentuk penyangkalan terhadap orang yang dihukum itu, atau penolakan terhadap orang dihukum. Kamu tidak layak di dalam sini, tolak keluar. Ya. Nah, alasan-alasan inilah sebabnya orang hukuman mati harus dilakukan di luar perkemahan. Ya. Oke, ada lagi? Pak. Ya. Pak, kalau tadi dikatakan bahwa posisi Golgota itu berada di luar kota. Nah, lalu bagaimana bisa gereja Makam Kudus ini dipercaya sebagai Golgota, sementara itu letaknya di dalam kota Yerusalem? Ya, memang kalau pergi ke Israel sekarang, gereja Makam Kudus ini adanya dalam kota. Itu seharusnya sudah salah ya, karena mestinya kan di luar kota. Tapi yang pro gereja Makam Kudus itu sebagai Golgota mengatakan ya sekarang memang dalam kota, dulu di luar kota. Karena ada perluasan tembok kota. Ya, kalau dulu kotanya begini saja, yang di sini itu namanya luar kota. Tapi kalau kotanya sudah diperluas, ini namanya dalam kota juga. Ya, dalam kota juga. Dulunya gereja Makam Kudus ini di luar kota. Yang sekarang itu kota yang sudah diperbesar, makanya di dalam kota. Ya, gitu ya. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ya. Saya mau bertanya sesuai penjelasan Pak Esra tadi, di mana bahwa tempat Golgota itu belum dipastikan, maka itu bisa membuat iman kita, kekurangan iman kita atau minus. Nah, bagaimana dengan juru selamat kita? Bagaimana dengan bagaimana dengan tempat kematian juru selamat kita saja kita tidak tahu? Ya, bukan kita tidak tahu, hanya kita tidak tahu pasti. Oh, ya. Ya. Nah, sebenarnya juga kan yang paling penting kita harus bisa melihat bahwa kalau kita harus memilih antara pertama fakta bahwa Yesus mati, kedua tempat di mana Yesus mati, mana yang lebih penting? Fakta. Jadi kalau tempat itu kita tidak tahu pasti, ya tidak terlalu masalah lah. Orang kalau tidak percaya Yesus mati, dia masuk neraka. Tapi kalau orang tidak tahu Golgota itu di mana, dia tetap masuk surga. Jadi itu sebenarnya bukan nilai minus bagi iman kita. Ya, hanya nilai minus bagi pengetahuan kita, tapi untuk iman kita tidak. Karena iman menyelamatkan tidak tergantung pada kau tahu di mana Golgota yang betul. Kalau nanti ternyata orang Katolik dan orang Ortodoks yang benar, gereja Makam Kudus yang benar, kita Protestan yang percaya Yesus juga tetap selamat, kan begitu kan? Tapi kalau ternyata yang Protestan punya yang benar juga, yang ini juga asal percaya Yesus, ya mereka selamat juga. Jadi yang penting itu adalah kepercayaannya atau imannya, bukan soal tempatnya. Ini sama dengan Tuhan Yesus lahir bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa. Ya. Toh ditetapkan Yesus lahir tanggal 25 Desember pun orang bertengkar dan berdebat panjang lebar. Benarkah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Itu pro kontra juga. Itu baru soal tanggal 25, bulan dengan bulan. Lalu tahun berapa? Ya tahun berapa pun itu menjadi kesulitan juga.
Karena apa? Karena menurut berita Alkitab, waktu Yesus lahir, ada Herodes. Berarti Herodes masih hidup waktu Yesus lahir. Tapi menurut sejarah Roma, Herodes itu sudah mati 4 tahun. Tahun 4 sebelum Masehi, berarti 4 tahun sebelum Yesus lahir. Nah ini menjadi kesulitan. Sehingga akhirnya perhitungannya adalah bahwa Yesus itu sebetulnya lahir sebelum Herodes mati. Maka minimal di sini tahun 6 sebelum Masehi. Tapi itu baru kira-kira saja. Tahun 6 sebelum Masehi artinya 6 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi kalau Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi, Yesus lahir 6 tahun sebelum Yesus lahir. Nah itu membingungkan. Jadi memang harus diakui bahwa tanggal, bulan, tahun Yesus lahir saja itu masih perkiraan, ya, atau minimal pro kontra. Tapi faktanya yang tak bisa dibantah adalah Yesus sudah lahir. Itu tidak bisa dibantah oleh manapun, membuktikan bahwa memang pernah dalam sejarah ini ada seorang pemuda di Palestina yang namanya Yesus dari kampung Nazaret. Itu tidak bisa dibantah. Yang penting fakta, yang lain-lain itu hanya minor, ya, yang lain-lain itu hanya sekunder. Yang paling penting adalah primer. Nah, mengetahui pasti Golgota itu sekunder, tapi yang primernya adalah dia mati dan itu tak bisa dibantah, ya. Nah, saudara-saudara, demikianlah pelajaran kita. Tapi yang paling penting adalah bahwa Yesuslah korban penghapus dosa yang sesungguhnya, yang disediakan Allah, yang merupakan antitipe dari gambaran-gambaran korban penebus dosa di dalam perjanjian lama. Siapa pergi kepada dia, siapa yang keluar meninggalkan perkemahan kepada dia, akan disucikan oleh darahnya. Tapi siapa yang tetap bertahan tidak mau pergi kepada dia, ya silakan menanggung dosa sendiri-sendiri. Karena itulah, marilah kita sungguh-sungguh pergi kepada dia, percaya kepada dia, menanggung kehinaannya, dan dengan darahnya dia akan membasuh kita, menyucikan kita, menghapus dosa-dosa kita. Pelajaran Kristologi kita ada 20-21 seri. Saya dorong kita terus, mari ikuti episode demi episode, pastikan bahwa kita mendapatkan pengertian yang lengkap tentang Kristus dan menambah keyakinan, ketebalan iman kita kepada Dia. Terima kasih juga untuk setiap saudara yang telah membuat atau memungkinkan program ini berjalan melalui donasi-donasi saudara. Dan kalau saudara tetap merindukan supaya program ini tetap ada dan memberkati banyak orang, saudara boleh, kalau digerakkan oleh Tuhan, boleh mengambil bagian dengan pendanaan. Ada nomor rekening di bawah. Saudara boleh kirimkan donasi untuk program-program Pijar TV. Dan kalau saudara punya pertanyaan, silakan kirimkan juga pertanyaan saudara. Kalau mau konseling, mau didukung dalam doa juga boleh. Silakan hubungi dan tim Pijar TV akan melayani saudara-saudara. Demikian episode kali ini. Sampai jumpa dalam episode-episode Kristologi yang akan datang. Tuhan berkati. Salam terang untuk Indonesia. Luar biasa bukan pemirsa Pijar TV, kita semakin diberkati dengan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Yesus disalibkan dan posisinya ada di sebuah bukit yang bernama Golgota. Kalau Anda menyimak dengan baik, saya percaya kita akan tambah semangat dalam pengiringan akan Tuhan bahwa semua yang terjadi adalah kebenaran. Dan biarlah Anda terus setia mengikuti program acara ini tentunya, karena masih banyak lagi hal-hal yang akan Anda dapatkan lewat pengajaran Pendeta Ezra Soru. Jika Anda berkenan menjadi partner donasi kami, kirimkan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Dan juga kalau ada saran, pertanyaan, pendapat, atau kritik seputar program ini, sampaikan melalui nomor telepon WhatsApp yang juga kami sampaikan di layar kaca. Tentunya kami berbahagia untuk bisa melayani Anda dengan apa yang Anda sampaikan. Kita sudah harus berpisah saat ini pemirsa, tetapi jangan khawatir, kita akan bertemu kembali dalam episode-episode yang lainnya. Tetap semangat, tetap setia, terima kasih kebersamaannya, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.
Salam terang bagi Indonesia.